Teman-teman, kita pasti sebagai seorang anak atau kita jadi seorang bapak, kita pasti membutuhkan motivasi. Nah, motivasi itu bisa jadi kita dapatkan dari seorang ibu atau seorang yang kita idolakan. Tapi pada hakikatnya dan pastinya kita membutuhkan motivasi. Nah, seperti halnya seorang anak yang dimana pilar utamanya itu adalah seorang ibu. Ketika ibu memberikan motivasi kepada anaknya, pasti kita akan mendapatkan sesuatu hal yang besar dan berdampak positif terhadap diri kita semua. Oleh karena itu, marilah kita semua sejenak melihat paparan yang akan disampaikan oleh teman kita semua mengenai motivasi. Apa itu motivasi, kemudian penyebab-penyebab motivasi, dan apa saja sih keutamaan motivasi ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu motivasi. Motivasi ini berasal dari kata Latin movere yang berarti gerak atau dorongan untuk bergerak. Motivasi dalam pandangan psikologi adalah rangsangan atau hasrat yang akan terjadinya sesuatu. Jadi, motivasi ini dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, baik bersumber dari dalam diri individu itu sendiri maupun dari luar individu itu. Proses motivasi ini berawal dari adanya kebutuhan yang tidak dipenuhi, sehingga mereka menciptakan dorongan dan dirinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dan proses ini didukung dengan adanya sikap seseorang, kepribadian, dan ketertarikan akan sesuatu usaha yang dikerjakan dan keputusan yang dilakukan. Teori motivasi terbagi 6. 1. William MC Dougal. 2. Clark Leonard Hull. 3. Elizabeth Duffy. 4. Victor E. Froome. 5. David MC Cleland. 6. Abraham Maslow. Yang pertama ada teori motivasi William McDougall. Teori motivasi dari William McDougall. McDougall adalah teori insting. Teori ini meyakini bahwa insting adalah penggerak dari perilaku individu. Teori ini umumnya digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku agresi. Perilaku agresi menurut teori insting lebih didasarkan karena dorongan genetis menyerang dalam rangka survival atau mempertahankan diri. Sayangnya tidak semua perilaku manusia bisa dijelaskan dengan teori insting sehingga muncul pandangan lain. Kedua, teori motivasi Clark Leonard Hull. Teori motivasi dari Clark biasa dikenal dengan teori drive, determinan yang menggerakkan perilaku bersifat biologis dan bertujuan untuk memulihkan keadaan. Teori drive digunakan untuk menjelaskan perilaku seseorang yang sedang lapar. Rasa lapar membuatnya bergerak mencari makan. Setelah makan, maka keadaan tenang kembali. Teori motivasi yang terjadi, ada kebutuhan, lalu muncul ketegangan, lalu perilaku untuk menghilangkan ketegangan hingga tujuan tercapai, lalu ada kebutuhan dan seterusnya. Tampak bahwa individu cenderung pasif dalam bertindak karena menunggu munculnya kebutuhan. Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan ketegangan karena adanya kebutuhan. Ketiga, teori motivasi Elizabeth Duffy. Teori dari Elizabeth Duffy merupakan respon terhadap teori motivasi drive. Teori motivasi dari Elizabeth Duffy dikenal dengan teori motivasi arousal. Penggerak dari perilaku bukanlah untuk mengembalikan homeostatis atau menghilangkan ketegangan, tapi justru untuk mencari ketegangan. Teori arousal bisa menjelaskan tentang perilaku naik gunung dan tindakan-tindakan tantangan atau meningkatkan adrenalin. Teori motivasi Victor E. Froome. Froome menyebutkan bahwa motivasi merupakan kombinasi dari valensi, keinginan mendapatkan hadiah,
harapan, peluang keberhasilan, instrumentalis, keyakinan akan kemampuan. Sebagai gambaran, seseorang akan bersemangat mengikuti lomba ketika ia memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan hadiah. Peluang untuk menang terbuka lebar, dan ia yakin dengan kemampuannya untuk bisa menjadi juara. Teori motivasi Viktor E. Fromm disebut juga sebagai teori harapan. Teori motivasi David McClelland. David McClelland berpandangan bahwa kebutuhan mendasar manusia adalah kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan untuk membangun hubungan. Ketiga kebutuhan tersebutlah yang menjadi penentu keberhasilan seseorang. Dari ketiga dorongan kebutuhan tersebut, motivasi berprestasi merupakan kebutuhan yang lebih banyak mendapat sorotan. Dari David McClelland, berkembanglah Achievement Motivation Training untuk membangun motivasi berprestasi sehingga performa kerja karyawan meningkat. Teori motivasi Abraham Maslow. Abraham Maslow dikenal sebagai seorang tokoh psikologi humanis. Di dalam psikologi humanis, motivasi yang menggerakkan seseorang adalah dorongan untuk aktualisasi diri. Maslow mencetuskan piramida kebutuhan untuk menggambarkan motivasi dalam diri seseorang. Kebutuhan paling bawah adalah kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta atau kasih sayang, penghargaan, kemudian aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan puncak dari pendorongan yang mendasari tindakan seseorang. Dalam perkembangannya, Abraham Maslow menambahkan meta kebutuhan atau kebutuhan spiritual di atas piramida kebutuhan yang dibuatnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis motivasi. Jenis motivasi terbagi menjadi dua, yaitu jenis motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal yaitu faktor yang bersumber dari diri seseorang. Contohnya harapan, cita-cita seseorang, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang. Misalnya sebagai berikut. Pusing banget, pengangguran, mana barang pokok naik lagi, uang nggak punya, jadi susah untuk bekerja. Ditambah lagi istri selingkuh sama si AB. Apa aku harus loncat aja dari sini? Astagfirullahaladzim, Liz sini. Nanti kenapa coba? Sini dulu coba. So, sekarang mau cerita kamu kenapa barusan sampai kayak mau bunuh diri kayak gitu. Ngeri ngeliatnya juga. So, ceritain paparnya aja ya, jangan. Jadi begini, aku itu lagi pusing mikirin pembiayaan di rumah, kayak listrik, pembiayaan air, ditambah lagi istri selingkuh sama si Abi. Kayak gitu ya, kompleks sih masalahnya. Tapi ini bunuh diri itu bukan jalan untuk memecahkan semua masalah. So, sekarang mah kamu dengan cerita di sini kan udah lumayan tak bebas juga gitu. Sekarang mah jalani, semua orang pasti mempunyai masalah masing-masing. Sekarang mah jalani, hadapi, ingat fakta, masalah, solusi. Faktanya apa? Masalahnya apa nih? Cari solusinya. Solusinya bukan bunuh diri, tapi cari yang lain. Pekerjaan masih banyak kok yang halal. Benar gak? Jangan sampai putus asa. Kita harus semangat, Yus. Bisa semangat? Semangat, harus semangat. Oh iya, terima kasih Cep telah menasihati aku. Ya, sama-sama. So, sekarang mah harus semangat lagi. Kita enjoy jalani. Masih banyak mimpi yang harus kita kejar, oke? Sekarang kita pulang. Dari cuplikan tersebut merupakan contoh dari motivasi eksternal. Karena motivasi tersebut bukan bersumber dari diri seseorang, tetapi bersumber dari luar diri seseorang, yaitu orang lain. Motivasi dalam diri seseorang bisa diketahui dan diukur. Pengukuran motivasi bisa dilakukan dengan cara yang pertama, observasi. Untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang bisa dilakukan dengan cara observasi. Sejauh mana misalnya seseorang tampak sigap, cepat, serius, aktif ketika bekerja. Mereka yang memiliki motivasi tinggi
tampak serius dan cepat dalam bekerja. 2. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian yang mereka dapatkan dalam bekerja atau prestasi-prestasi yang pernah diraih. Mereka yang bekerja memenuhi target atau memiliki prestasi yang baik, berarti motivasinya tinggi. Teknik wawancara ini umum digunakan saat wawancara seleksi bekerja. 3. Psikotes. Psikotes bisa juga digunakan untuk mengetahui tingkat motivasi seseorang. Umumnya yang digunakan adalah tes kepribadian. Alat tes yang digunakan antara lain grafis, TAT, papikostik, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya, motivasi memiliki peran penting dalam mengarahkan perilaku manusia, yaitu untuk meningkatkan produktivitas dan membantu mencapai tujuan yang diinginkan.